Shalom dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada, khusus bagi umat Kristen di seluruh Indonesia dan kalau bisa dijangkau di seluruh dunia. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini untuk diketahui oleh semua dengan tema tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar lalu masuk ke tempat kediaman kita di surga. Saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan seperti ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dengan membaca ayat tadi dan dengan memperhatikan isi dan artinya, bahwa saya dapat jelaskan kembali bahwa ketika manusia itu telah mati dan akan mati, berarti belum masuk surga dan belum juga masuk neraka. Dengan catatan bahwa pertama, orang-orang mati sejak zaman purbakala, mulai dari Adam sampai Nuh sampai Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan para raja-raja, nabi-nabi, dan sampai kepada zaman Tuhan Yesus, dan bahkan sampai kepada tokoh-tokoh gereja reformasi Luther, Calvin, Zwingli, dan pimpinan gereja, pendeta-pendeta, gembala, dan orang Kristen sampai kepada abad 21 ini, bahkan lebih daripada itu, yang sudah mati dan akan mati masih berada di kuburan, berarti belum ke surga dan belum ke neraka. Oke ya? Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya jelaskan kembali bahwa jumlah orang Kristen di Indonesia itu paling banyak 20 juta. Ya, 20 juta. Dan ada gereja sinode lebih daripada 223 sinode, termasuk gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Harismatik, gereja Advent atau Saksi Yehova. Nah, lembaga-lembaga gereja ini tetap berbeda pemahaman, berbeda ajaran, berbeda doktrin, berbeda tanggapan, yaitu tentang surga dan neraka, tentang kematian dan tentang kebangkitan. Ya, saya ambil contoh bahwa gereja Katolik memahami jika manusia mati maka dia langsung ke surga, walaupun masih banyak dosa-dosanya. Karena di sanalah, di surgalah ada api penyucian. Di sana diproses agak lama sampai dosa-dosanya yang banyak itu semakin hari semakin berkurang dan akhirnya dia suci dan dia bisa masuk surga sampai selama-lamanya. Nah, kemudian yang kedua juga bahwa ketika masuk surga, maka walaupun masih banyak dosanya, maka orang Kristen Katolik atau apakah pastor atau apa namanya itu mendoakan orang-orang jemaatnya itu supaya bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan bahkan puluhan tahun, ratusan tahun, atau ribuan tahun atas doa-doanya itu, maka doanya semakin berkurang dan habis, dan dia boleh memasuki hidup baru di surga ya. Kemudian pemahaman tentang gereja Advent dan Saksi Yehova menanggapi bahwa ketika manusia itu mati belum juga masuk surga, tetapi rohnya tertidur dengan pulas
tidak dapat dibanguni dan tidak dapat disapa. Artinya roh orang mati itu tidur dengan panjang sekali. Apakah berapa ribu tahun atau juta tahun, sampai Yesus datang kedua kali, maka bangunlah dia untuk hidup kembali dan menghadap kepada pengadilan terakhir, apakah di surga dan apakah di neraka. Itulah beberapa pendapat saudara. Tapi saya mau jelaskan pendapat saya tentang kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 tadi, bahwa tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, lalu dipindahkan ke suatu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu bahwa kemah atau tubuh atau di dalam kuburan itu 2 kali 1 meter. Tubuh manusia itu membusuk di sana menjadi tanah. Karena firman Allah mengatakan, karena dari tanah maka kembali ke tanah. Dan itu akan dibongkar walaupun terbuat kuburan itu dari dari keramik atau dari besi atau dari apa pun. Itu akan retak dan akan hancur, maka orang yang di dalam itu sudah hancur itu juga akan hidup kembali dan akhirnya seperti semula dihidup kembali, dan tubuhnya yang sudah membusuk itu, tubuh jasmani yang fana itu diubah menjadi tubuh rohani. Saya dapat jelaskan sama seperti tubuh Kristus yang sudah 3 hari dikuburkan itu, dia hidup kembali, dan dari tubuh jasmaninya itu sebagai manusia diubahkan menjadi tubuh rohani. Itulah namanya transfigurasi. Transfigurasi artinya dipindahkan dari kuburan itu dan diubahkan ke tempat, bukan ke kuburan maksud saya, tapi dipindahkan ke tempat yang lain. Itulah surga. Nah, orang-orang yang semacam itulah orang-orang yang sudah ditransfigurasi, yang berhak memasuki surga. Nah, maksud saya pun bahwa tubuh kita yang telah mati itu, tubuh kita yang telah diubahkan itu menjadi baru, tubuh rohani itu sempurna, tubuh yang baka, yang tidak binasa. Nah, itu baru bisa naik ke surga, ya. Nah, hal-hal ini adalah yang dimaksud dengan mukjizat, ya. Mukjizat itu yang tidak masuk yang tidak masuk akal manusia. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Orang mati dapat hidup. Bagaimana prosesnya itu tidak masuk akal. Nah, itulah mukjizat, ya. Orang mati bisa hidup kembali dan tubuhnya yang fana itu diubahkan menjadi tubuh rohani. Nah, kalau hidup di dunia ini ada mungkin 50, 60, 100 tahun, 200 tahun atau 1000 tahun di dunia ini, itu diubahkan menjadi hidup sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak dikatakan hanguluan nasora sudah, artinya tidak akan habis-habisnya, tidak bisa dihitung dengan waktu triliun tahun, tak ada waktu untuk menghitungnya. Nah, itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu masih pada hari Minggu, ya. Nah, di akhir pertemuan kita ini pada hari Minggu ini perlu saya sampaikan dan tegaskan. Kita baca dari Filipi 3 ayat 21a. Ayo sama-sama. Oke lah, nanti dibaca di rumah saja kalau tidak bisa sama-sama. Saya akan bacakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sekali lagi,
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh Kristus yang mulia. Ya, saudara-saudara yang kekasih, ada satu rahasia, mungkin saudara sudah tahu atau belum tahu. Kalau sudah tahu ya hanya mengingatkan aja, yang belum tahu supaya tahu. Satu rahasia yang akan saya sampaikan juga, biar saudara tidak ragu, tapi adalah kepastian hidup, yaitu dalam kita bisa baca dari firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 17 seperti ini. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, karena semua akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, karena semua akan diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Yang terakhir, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama di awan dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi itulah yang kabar sukacita sampaikan. Tetaplah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya sampai dengan selama-lamanya. Sampai ketemu di waktu dan sampai ketemu mungkin juga di surga. Saya akan tampilkan sebuah tembang manis rohani. Ku perlukan juru selamat. Bahasa Batak, ikon Yesus duduk aku. Perlukan juru selamat agar jangan sesat siang malam sumpah dengan Tuhan dekat, maka kita tetap